Pemirsa masih bersama program Juru Bicara dan Pak Dirjen, ini kita bahas lagi mengenai vaksinasi booster ini. Pak, mungkin bisa diberikan juga pemahaman kepada masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi booster ini agar mereka itu tidak terburu-buru melakukan vaksinasi hanya karena persyaratan untuk mudik. Sedangkan ada beberapa ketentuan dari peningkatan antibodi dan sebagainya. Ini Pak Dirjen, Ya, silakan Pak. ya, jadi memang sebaiknya ya cepat ya atau lekas vaksin. Ya. Minimal ini 2 minggu sebaiknya sebelum mengikuti atau melakukan mudik. Ya, kenapa? Karena memang vaksin ini baru bisa membentuk antibodi kurang lebih 1 sampai 2 minggu setelah kita diinjeksi atau divaksin. Itulah sebabnya justru kita dorong masyarakat untuk ya beramai-ramai sekarang untuk melakukan vaksinasi booster. Ini kan sudah 2 minggu ya menjelang Lebaran, ya menjelang Lebaran. Nah sehingga ya saya kira masih ada waktu untuk kita melaksanakan booster. Dan memang ada peningkatan yang luar biasa antusiasme masyarakat untuk booster. Karena mereka ingin mudik ya, karena sudah 2 tahun, ya 2 Lebaran ini tidak mudik. Ya. Karena itu saya kira ini fenomena yang baik, walaupun masih kurang ya, masih kurang, karena itu masih harus terus kita dorong begitu ya. Jangan sampailah terlalu mepet dengan Lebarannya, karena percuma juga. Ya, sebab vaksinnya, antibodinya belum terbentuk dari vaksinasi booster itu. Ya kalau demikian ya tetap dianggap dia itu sebagai orang yang sudah vaksin lengkap ya, sehingga masih perlu PCR ketika ingin mudik begitu. Baik, berarti kembali lagi tujuan dilakukannya vaksinasi itu adalah untuk memberikan kekebalan kepada masyarakat dan terhindar dari terjangkitnya positif COVID-19. Baik, Pak Dirjen, 80 juta lebih masyarakat Indonesia diprediksi akan melakukan mudik lebaran di tahun 2022 ini. Tentunya angka ini sangat besar sehingga pemerintah memang harus lebih maksimal lagi memberlakukan nantinya persiapan jalur mudik atau rekayasa lalu lintas selama lebaran. Untuk saat ini bagaimana persiapannya, Pak? Ya, persiapan terus kita lakukan ya. Misalnya hari ini ya kita akan melakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan lintas lembaga ya untuk merumuskan seperti apa. Memang ini nanti rapat itu terkait dengan komunikasi publik, tetapi kan ini juga penting untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat pengaturan-pengaturan yang kita lakukan. Ya, kemarin juga ada minggu lalu ada rakor di Kementerian di Kemenko PMK ya membicarakan juga mudik, dan kita sudah mendapatkan tugas-tugas masing-masing kementerian dan lembaga. Kominfo tugasnya tentu saja komunikasi publik, kemudian membuat semacam monitoring begitu kan ya, kemudian monitoring misalnya pergerakan melalui aplikasi ya, pergerakan terbanyak itu kemana misalnya begitu. Nah, kemudian Kementerian PUPR apa tugasnya, tentu saja menyiapkan infrastruktur mudik, kemudian Kementerian Perhubungan terkait dengan pengaturan, dan semuanya kita sudah persiapkan. Nanti pada saatnya akan disampaikan kepada masyarakat ya pengaturan-pengaturan seperti apa yang kita lakukan ya. Tetapi yang jelas pengaturan ini bertujuan ya agar mudik tidak menjadi klaster baru COVID-19, tidak terjadi lonjakan COVID-19 setelah mudik begitu. Dan yang kedua juga keamanan dan keselamatan dari sisi ya keselamatan dan keamanan di jalan ya, tidak ada kecelakaan misalnya seperti itu pengaturan-pengaturan itu kita butuhkan ya. Jadi persiapan terus kita lakukan ya sampai hari H bahkan setelahnya, karena kan setelah mudik ada balik kan begitu, arus balik. Ini juga harus kita atur ya, kita tidak boleh konsentrasi hanya ke mudiknya, tetapi juga kebaliknya. Artinya pengaturan mudik ini sebenarnya sudah satu paket antara mudik dan baliknya begitu.
Baik, tentunya Pak Dirjen mengatakan bahwa setiap kementerian telah mendapatkan tugasnya untuk menyukseskan berjalannya arus mudik di tahun 2022 ini. Pak Dirjen, terkait dengan Kementerian Perhubungan untuk tahun 2022 ini pastinya telah melakukan berbagai antisipasi mulai dari beberapa hari sebelum mudik hingga puncak arus mudik. Apa saja Pak antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk memperlancar nantinya pada saat arus mudik ini, Pak Dirjen? Iya, banyak yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ya, misalnya mempersiapkan angkutannya, ya, angkutannya. Misalnya begini, ini kan ketika pandemi COVID, jumlah penerbangan berkurang, ya Ya. berkurang karena memang penumpangnya juga berkurang. Nah, tetapi bagaimana sekarang Kementerian Perhubungan meminta airlines untuk menyiapkan armada-armada mungkin tambahan ya atau memang ya armada yang melekat di mudik begitu supaya masyarakat yang ingin mudik dengan angkutan udara itu bisa terlayani ya. Kemudian juga eh, didorong untuk adanya mudik bersama begitu karena ini akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi kan begitu Hmm. ya, akan mengurangi kendaraan pribadi, didorong. Saya kira sudah banyak perusahaan, kementerian, BUMN yang mengadakan mudik bareng, tetapi mudik bareng ini sekali lagi tetap juga harus sesuai dengan protokol kesehatan tadi itu. Nah, yang lain-lain lagi tentu saja Kemenhub akan berkoordinasi dengan Polri ya dalam pengaturan lalu lintas. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, apakah nanti akan diberlakukan ganjil genap misalnya atau satu arah begitu ya ketika mudik di hari-hari tertentu itu atau di jam-jam tertentu itu semua menuju ke eh, tujuan mudik Jawa Tengah katakanlah seperti itu begitu kan. Sementara nanti begitu balik Ya. diatur sebaliknya. Nah ini pengaturan-pengaturan yang sedang digodok ya oleh Kementerian Perhubungan bekerja sama tentu saja dengan Polri dengan lalu lintas ya, lalu lintasnya Polri begitu ya, supaya koordinasinya baik di lapangannya, implementasinya juga baik, juga ada posko-posko mudik ya yang dibuat oleh Kemenhub. Ya akan dibuat posko-posko mudik Kemenhub bersama dengan Polri dan juga biasanya akan ada partisipasi dari BUMN ya ini untuk melancarkan atau menyamankan masyarakat yang akan mudik. Nanti spesifiknya ya apa yang dilakukan oleh Kemenhub ini akan disampaikan kepada masyarakat. Ini aturan mudik lebaran 2022 ini. Baik Pak Dirjen, salah satu hal lagi yang menjadi pembicaraan masyarakat terkait dengan mudik lebaran adalah pembagian THR yang dikatakan sebagai salah satu faktor untuk penggerak ekonomi pada saat ini. Namun kita akan jeda pariwara dulu Pak, dan pemirsa tetap di Juru Bicara.